Bab 4 Roy dan Karang Taruna membantu T atau ANGJ hajatan. Hari terus berlanjut. Karang Taruna akan membantu hajatan pernikahan tetangga. Hari Minggu pagi Roy bangun pagi-pagi. Tumben sekali Roy bangun pagi ketika hari Minggu. Ibu Roy bertanya kepadanya, "Tumben kamu pagi-pagi gini udah bangun, Roy mau kemana?" Roy menjawab pertanyaan ibunya sambil menuju kamar mandi. "Mau bantu orang hajatan, Bu." "Oh alah, pantesan kok pagi gini kamu udah bangun dan langsung mandi," ucap ibu Roy. Jebur, jebur, jebur. Suara Roy sedang mandi Roy sambil bernyanyi layaknya sedang konser di atas panggung. Setelah selesai mandi Roy menuju kamar dan memakai pakaiannya. Dia melihat jam. Setelah itu Roy bergegas berangkat. Roy memanasi sepeda motornya terlebih dahulu sebelum berangkat. Setelah itu tidak lupa Roy mengambil golok untuk dibawa ke tempat hajatan untuk memotong bambu. Roy naik ke atas motornya dan melakukan motornya untuk segera berangkat. Roy berhenti di depan rumah ketua Karang Turan untuk menghampiri ketuanya agar berangkat bareng dengan dia. Roy memanggil ketuanya dan mengajak berangkat. Ketua Roy keluar dari rumah dan sudah siap untuk berangkat. Mereka berdua berangkat. Roy melakukan motornya. Akhirnya mereka berdua telah sampai ke rumah hajatan. Sesampainya di rumah hajatan, ternyata sudah banyak orang yang telah datang. Roy menghampiri orang-orang dan ikut berkumpul dengan orang-orang tua dan bercerita satu sama lain. Setelah itu tuan rumah memerintahkan semua orang untuk makan terlebih dahulu sebelum memulai gotong royong. Roy dan yang lainnya mulai mengambil piring masing-masing untuk mengambil nasi dan lauk yang sudah disiapkan tuan rumah. Roy makan dengan lahap karena memang perutnya sedang lapar karena belum makan di rumah sebelum berangkat. Roy sangat lahap makannya dan makanan Roy telah habis. Setelah itu, dia menaruh piringnya ke atas meja dan dia mengambil air minum. Setelah minum, Roy mengambil kopi terlebih dahulu dan dia kembali duduk. Roy menyalakan sebatang rokok dan meminum kopi. Roy sangat nikmati merokok dan meminum kopi seperti orang-orang yang lainnya. Setelah rokok dan kopinya habis, Roy dan lainnya mulai berangkat ke kebun untuk mengambil bambu. Pagi itu sangat ramai sekali orang-orang yang membantu. Mereka pun berjalan kaki menuju kebun yang jaraknya lumayan jauh. Roy dan yang lainnya tetap semangat karena gotong royong sangat menyenangkan karena dilakukan bareng-bareng. Mereka berjalan kaki sambil bercerita satu sama lain. Akhirnya Roy dan rombongan telah sampai ke kebun. Mereka berbagi tugas masing-masing. Ada yang bagian memotong bambu, ada yang membersih daunnya dan membersihkan bambunya. Roy dan yang lain bertugas memikul bambu satu persatu. Bambu yang panjang dan besar jelas beratnya sangat lumayan saat dipukul. Roy memikul bambu yang panjang itu dan berjalan kaki menuju rumah hajatan kembali. Roy dengan yang lainnya memikul bambunya. Nafas mereka pun semakin ngos-ngosan karena memikul bambu yang berat. Keringan Roy mulai keluar dan membasihi wajah serta bajunya. Roy terus berjalan melanjutkan perjalanannya sambil memikul bambu yang sebentar lagi akan sampai ke rumah hajatan tersebut. Brakek, suara Roy dan yang lainnya menjatuhkan bambunya. Mereka telah sampai ke rumah hajatan. Nafas mereka tersengal-sengal. Roy pun bergegas mengambil air minum karena haus dan capek. Sebagian dari mereka kembali ke kebun untuk mengambil bambu yang masih tersisa di sana. Roy memutuskan untuk tidak kembali karena dia merasa kecapean dan badannya sudah basah kuyup karena keringatnya. Badan Roy juga merasa gatal yang disebabkan oleh bambu itu sendiri. Roy mengusap-ngusap bajunya dan lehernya agar bersih dari lugut bambu yang menyebabkan gatal. "Cokak gatalnya," ucap Roy sambil terus mengusap-ngusap lehernya. Dia beranjak duduk dan menyalakan rokok kembali. Dia duduk dan mengobrol dengan orang-orang yang ada di sana. Setelah beberapa saat rombongan sudah datang semua dengan membawa bambu masing-masing. Para rombongan yang baru datang langsung mengambil air minum karena mereka kelelahan dan kehausan. Mereka semua istirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan kerjaannya mereka. Dan semuanya saling ngobrol masing-masing dan menikmati rokok dan kopi yang tersedia. Setelah sudah selesai, Roy dan semuanya bergegas melanjutkan pekerjaannya untuk membuat tenda dapur agar tidak kehujanan dan kepanasan
saat ibu-ibu sedang memasak. Bambu satu persatu diukur terlebih dahulu sebelum dipotong. Roy menggali lubang untuk tiang bambu menggunakan linggis. Sambil mengais tanah pada lubang itu, setelah lubang dirasa sudah dalam dan sudah sesuai, Roy kembali lagi membuat lubang ke titik yang lainnya. Sampai seterusnya hingga jumlah lubang yang ditentukan selesai semua. Anggota yang lain mulai menancapkan bambu pada lubang untuk dijadikan tiang dapurnya. Anggota yang lain juga membelah bambu untuk dijadikan atap agar semakin kokoh dan nyaman saat dipasang terpal. Saat itu semua orang pada sibuk dengan pekerjaannya. Semua bambu selesai dirakit, Roy kembali menimbun lubang agar tiang bambunya semakin kokoh. Setelah selesai barulah anggota yang lain mulai masang terpal atapnya. Akhirnya pembuatan dapur sudah selesai. Setelah itu Roy dengan yang lainnya mulai mengambil batako. Roy membawa angkong untuk memuat batako. Satu persatu batako disusun di angkong. Setelah penuh, Roy mulai membawanya ke dapur. Setelah itu Roy dan anggota yang lain mulai membuat tungku kayu bakar dari batako. Mereka membuat 5 tungku kayu bakar. Setelah selesai mereka melanjutkan dengan membuat tempat untuk mencuci piring. Mereka mulai mengambil kayu dan menyusunnya untuk menjadi lantai tempat cuci piring. Roy mencangkul untuk membuat jalur air sisa cuci piring agar mengalir ke selokan. Akhirnya pekerjaan mereka sudah selesai. Anggota yang lain masih ada yang membantu ibu-ibu untuk membuat api dan mengumpulkan kayu bakar. Hari semakin siang, azan zuhur sudah berkumandang. Sebelum Roy dan anggota pulang, mereka disuruh makan lagi oleh tuan rumah. Roy dan anggota yang lain mulai makan. Setelah mulai makan, mereka bersantai dengan merokok dan minum kopi. Setelah selesai, Roy memutuskan untuk pulang terlebih dahulu karena sudah siang. Roy mengambil motornya dan melakukan motornya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Roy langsung membersihkan tubuhnya. Setelah itu, dia masuk ke kamar dan membaringkan badannya. Roy membuka HP karena dia tadi tidak membawa handphone. Ternyata Moon mengirimkan pesan pada Roy sejak tadi. Karena Roy tidak membawa handphone dan baru membuka handphone, pesan Moon baru dibalas oleh Roy. Moon, Roy sayang lagi apa kamu? Roy, maaf sayang, baru pulang habis bantuin tetangga kita yang hajatan tadi, gak bawa handphone aku. Tidak begitu lama, Moon langsung membalas kat Roy. Moon, oh iya udah tahu kok. Roy, tahu dari mana emang? Moon, kan Karang Taruna disuruh bantuin, jadi pasti kamu kesitulah. Roy, oh iya, aku lupa. Deo, kamu tadi kok gak ke situ? Mau aku nanti sore sama malam aja baru ke situ. Roy, oh iya, aku nanti juga ke situ lagi kok. Lodah, aku pamit tidur dulu ya, capek. Mau ya mat tidur. Setelah itu Roy tertidur dengan pulas.